Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo semuanya. Selamat datang di podcast kami, Latsar CPNS Kementerian Perhubungan, Angkatan 25, Kelompok 4. Perkenalkan, saya Nur Aida. Podcast kali ini saya akan membahas tema tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi publik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan kehadiran 4 narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Ada Budi dari UPBW kelas 3, Dr. Ferdinand Lumbang Tombik, Petapeng, Fahri dari Terminal Tipe A Bandara yang Payung Sekaki, Pekanbaru, dan Gito dari BPTD kelas 2 Sulawesi Utara. Dan yang terakhir, narasumber kita Narel dari Bandara Lagaligo, Sulawesi Selatan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sangat baik untuk mendengar bahwa semuanya dalam keadaan baik. Mungkin langsung aja nih ya kita ke topik pembicaraan kita hari ini. Pembahasan kita kali ini terkait manajemen ASN. Nah, dalam manajemen ASN terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kedudukan ASN, peran dan fungsi ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, dan yang terakhir sistem metrik. Untuk yang pertama, saya ingin memulai dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Fahri. Bagaimana nih pendapat kamu mengenai kedudukan ASN pada era sekarang? Ya, baik. Terkait kedudukan ASN ya, sebenarnya udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang kedudukan ASN. Pada pasal 8 tepatnya, yang berbunyi pegawai aparatur sipil negara berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Jadi ASN itu udah sebagai salah satu unsur penting dalam suatu negara gitu. Dan didukung pada pasal 9 ayat 1 itu tuh berbunyi pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Artinya, jadi aparatur sipil negara atau kita sebagai aparatur sipil negara itu harus melaksanakan tugas atau tupoksi dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Kalau saya sendiri itu pimpinan instansinya kan kepala satuan pelayanan. Di atas kepala satuan pelayanan itu ada kepala seksi dan kepala balai. Jadi saya sebagai ASN berkedudukan untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan dalam instansi pemerintah tersebut. Kemudian pada pasal 9 juga ayat 2. Jadi berbunyi pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Jadi kita sebagai ASN itu dituntut untuk netral. Kita tidak memihak salah satu partai ataupun golongan-golongan yang ada pada partai politik atau ormas-ormas tertentu seperti itu. Jadi kita sebagai ASN itu tidak boleh memihak. Jadi kita sebagai ASN itu ya bertindak netral saja. Kalau ASN memihak, berarti
pemikiran dari masyarakat itu akan lain lagi, seperti itu. Jadi kita itu harus bebas, kita harus netral dari intervensi semua golongan dan partai politik. Dan dalam menghadapi, contohnya kemarin pemilu itu kan ada pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPRD, DPD dan lain-lain. Jadi kita tidak boleh memihak satu golongan atau partai politik. Jadi kita tidak boleh memperlihatkan bahwa kita itu memihak. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jabarkan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu terkait bagaimana kedudukan ASN. Jadi ASN itu sebagai salah satu unsur penting dalam suatu negara. Mungkin seperti itu, Aida. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Fahri. Untuk selanjutnya kita ke narasumber kita yang kedua, yaitu Narel. Untuk Saudara Narel, apa pandangan kamu tentang peran dan fungsi ASN? Ya, terima kasih Mbak Nuraida. Ini menurut pandangan saya itu tentang peran dan fungsi ASN gitu. ASN itu tugas utamanya itu biasanya yang kita itu menjaga stabilitas, terus kualitas, terus harus menjaga pelayanan pemerintahan yang baik gitu kan kepada masyarakat sebagai pondasi dari mesin pemerintahan gitu kan. ASN ini memainkan peran utama dalam penyediaan layanan publik yang efektif, efisien, berkualitas gitu sama masyarakat. ASN itu ujung tombak kalau menurut saya dari berbagai institusi pemerintah gitu kan, dari kantor-kantor administratif, lembaga eksekutif, legislatif gitu. Dan utamanya itu yang patut kita perhatiin itu sebagai peran masyarakat ya. ASN itu wajah pemerintah langsung berinteraksi sama masyarakat, menjawab pertanyaan, terus memberikan pelayanan. Terus tugas kita itu memastikan gitu kan bahwa kebutuhan masyarakat itu terpenuhi dengan baik. Kita itu harus memiliki sikap pelayanan yang ramah, responsif. Terus kita itu yang paling utama itu harus utamain kepentingan publik. Nggak hanya sebagai pelaksana. ASN itu menurut saya juga harus bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Kita harus paham gitu. Terus kita harus bisa paham, harus bisa ngejelasin, harus bisa mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapin. Itu tuh ngelibatin koordinasi yang erat gitu sebagai untuk berbagai pemangku kepentingan dan memastikan juga gitu bahwa tujuan kebijakan tersebut itu tercapai dengan baik. Terus sebagai pengelola sumber daya nih, ASN itu tuh harus bisa ngelola anggaran, terus SDM. Habis itu kita harus bisa mengelola aset publik dengan bijaksana. Kita tuh harus mastiin sumber dayanya itu digunakan nggak secara efisien, efektif nggak gitu, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Ini juga ngelibatin nih pembuatan keputusan yang tepat gitu dari alokasi sumber daya yang mungkin terbatas. Selain itu, ASN juga memiliki peran penting gitu dalam pengawasan dan pengendalian gitu berbagai kegiatan pemerintahan gitu. Kita itu harus ngelakuin sesuatu itu harus sesuai dengan aturan. Terus kita juga harus transparan, akuntabel. Ini termasuk menurut saya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, pelaksanaan program, terus tindakan-tindakan yang melanggar etika atau hukum. Contohnya ya kayak di KPK gitu. Kita mau ngapain KTP,
Yang kita tahu tuh bulan KTP itu ya cepat gitu. Tapi ya karena gara penduduk kita ramai nih, bisa lambat tuh prosesnya. Nah itu tuh yang bisa masuk dalam semua. Terus kayak gitu kan, ya kepercayaan masyarakat kita tuh kurang gitu. Iya. Ya terus kita tuh nggak terbatas gitu sama tugas-tugas rutin. ASN itu harus berupaya meningkatkan kualitas layanan, terus apa yang kita kasih ke masyarakat gitu. Mereka harus terbuka sama inovasi, teknologi baru, itu tugas kita. Terus praktik yang kita lakukan itu harus yang terbaik gitu dalam penyelenggaraan layanan publik. Ini ngelibatin peningkatan kompetensi, pembelajaran berkelanjutan, terus penyesuaian terhadap perkembangan yang dari masyarakat. Nah kita kan agen perubahan nih. Saya juga bertanggung jawab gitu untuk ngembangin kebijakan pemerintah. Kita harus berkontribusi lah kalau bisa dalam perumusan kebijakan, terus perencanaan program, evaluasi kinerja gitu untuk meningkatkan efektivitas gitu, efisiensi organisasi. Ya yang kayak kita lakuin selama ini. Ya kita misal nih kalau di bandara aku nih, kita tentuin ini alat mana yang rusak gitu, terus kita perbaikin gitu. Ini penting nih kolaborasi nih antara dari beberapa kepentingan dan membangun hubungan yang baik gitu dengan masyarakat. Terus ASN juga harus jadi teladan dalam perilaku gitu. Terus kita harus berintegritas. Kita harus jalanin tugas dan tanggung jawab gitu dengan integritas, profesional, dedikasi kita harus tinggi. Kita harus menghindari segala bentuk korupsi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan gitu. Merupakan itu sih yang paling di mata orang-orang tuh PNS tuh kayak gitu. Dalam menjalankan peran fungsi kita dengan baik itu, menurut saya itu kita harus ya bisa kontribusi lah yang positif dengan pembangunan gitu. Terus kesejahteraan masyarakat itu yang pertama nih pemerintahan gitu kan. Kita harus layan mereka supaya kita tuh kuat, responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat kita gitu. Mungkin itu aja sih menurut saya gitu, gambaran-gambaran yang komprehensif tentang peran sama fungsi ASN. Mungkin itu aja, terima kasih. Berarti ASN banyak ya tugasnya ya? banget tugas ASN. Berat juga nih kayaknya ASN nih. Tapi itu menurut saya ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman baik, kan menurut kita juga yang juga hebat dari berburu. Iya betul. Setuju sih sama pendapatnya Narel nih, keren sumpah. Iya, cukup jelas penjabaran dan pendapat dari Narel. Tinggal kita sangat termotivasi. Oke, terima kasih Narel untuk penjelasannya. Kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Budi. Bagaimana sih pendapat Budi terhadap hak dan kewajiban ASN? Silakan Budi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Aida. Jadi terkait dengan hak dan itu sebenarnya ada hubungannya nih sama pertanyaannya Saudara Narel. Jadi Saudara Narel tadi kan menjawab tentang peran apa kita sebagai ASN yang baik itu. Jadi peran tersebut itu nanti masuknya ke dalam kewajiban kita. Nah, jadi kan mengenai hak dan kewajiban ini sangat menarik untuk kita bahas kali ini kan. Jadi sebelum saya masuk ke konsep hak dan kewajiban sebagai seorang ASN, saya akan berbicara nih mengenai hak dan kewajiban tapi secara umum. Oke, jadi bisa kita temui nih, mungkin banyak orang-orang di luar sana yang menggembor-gemborkan untuk menagih haknya dengan cara melakukan demonstrasi nih. Pasti seringlah kita temui nih di media-media sana kan. Nah, hal ini dilakukan
tanpa terlebih dahulu mengevaluasi sejauh apa sih kewajiban yang sudah mereka lakukan. Oke, jadi sebelum kita untuk menuntut hak kita itu harus menjalani kewajiban yang emang udah dituntut untuk kita jalani gitu loh. Jadi mengapa nih kewajiban perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum kita meminta sebuah hak itu? Karena hal itu kita ibaratkan adalah cuma sebuah bonus yang kita dapatkan dari kita menjalankan sebuah kewajiban. Oke, jadi saya ambil contoh lagi nih, misal saya ambil lagi contoh pada kehidupan kegiatan sehari kita, yaitu ketika kita tidur. Jadi ketika kita tidur yang cukup, jadi hak yang akan didapatkan adalah kenyamanan dan kesegaran tubuh. Artinya agar mendapatkan hak kita dalam tidur, yaitu nyaman dan kesegaran tubuh, kita itu harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Apa itu kewajibannya? Yaitu tidur yang cukup. Oke. Ketika seorang sudah memenuhi hak orang lain, seseorang itu akan dipenuhi oleh haknya oleh orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pemenuh hak tersebut. Nah, jadi saya selanjutnya akan memberikan pengertian terkait hak berdasarkan hukum. Jadi hak di sini pengertiannya yaitu suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan nih, baru kita masuk mengapa ada ASN yang diberikan hak. Oke, menurut saya tentu saja mereka mendapatkan hak agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, kita mendapatkan hak ini untuk dapat memotivasi produktivitas, kesejahteraan. Hak tersebut dapat kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan primer juga. Jadi mengapa demikian? Bila kita mengingat ada salah satu dari kebutuhan dasar piramid dari Maslow yang kita ingat, yaitu kebutuhan dasar adalah fisik, makan, tidur. Ini perlu dipenuhi terlebih dahulu. Dengan demikian nanti di puncak piramid ada sebuah produktivitas, ada sebuah karya yang bisa kita hasilkan. Jadi analoginya gini nih, orang akan menjadi sulit untuk produktif, akan menjadi sulit untuk berkarya bila ketika perut kita lapar, istilahnya gitulah. Jadi lantas mengenai kewajiban nih, kewajiban adalah ada kaitannya dengan beban tanggungan yang kontraktual. Ada kata kunci di sini, yaitu kontraktual yang dibuat kewajiban sesuai dengan jabatannya tertentu. Nah ini yang saya bilang ada aturannya nih di kewajiban ini, yang diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi di dalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan apa sih itu hak ASN, apa sih itu kewajiban dari ASN. Antara lain dari hak ASN tersebut di sini yaitu ada gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan kesehatan, bantuan hukum, dan pengembangan kompetensi. Dan untuk kewajiban ASN itu sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu kewajiban kita sebagai ASN yaitu untuk setia dan taat pada Pancasila, setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melakukan kewajiban pemerintah, mentaati ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Oke, mungkin itu saja pendapat dari saya terkait dengan hak dan kewajiban kita sebagai
aparatur sipil negara. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali koordinator. Oke, terima kasih penjelasannya Budi atas hak dan kewajiban ASN. Selanjutnya kita ke narasumber kita yang terakhir, yaitu Gito. Menurut Gito, bisa jelaskan sedikit tentang kode etik yang harus dimiliki ASN? Baik, untuk host kami, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, sebelum kita ke kode etik itu, kita harus paham dulu apa sih tugas dan fungsi seorang ASN. Yang pertama itu ada tiga tugas dan fungsi sebagai seorang ASN. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan, dan yang kedua sebagai pelayan publik. Kemudian yang terakhir itu untuk mempererat pemersatu bangsa. Nah, ini kan topik kita itu diambil dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebenarnya di dalam undang-undang itu sudah dijelaskan ada 12 kode etik yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Yang pertama itu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, kemudian tanpa tekanan. Kemudian yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga rahasia yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan, peraturan, perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Mungkin itu adalah 12 kode etik ASN yang tertuang di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kalau menurut saya, kebanyakan dari kode etik ini itu berkaitan dengan sikap. Bagaimana sikap kita sebagai seorang ASN dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Contohnya, kalau seperti saya yang di pelabuhan penyeberangan, kita dapat mengimplementasikannya ini dengan para penumpang. Contoh kode etik yang kita ambil yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melayani penumpang dengan sepenuh hati. Kemudian apabila ada pertanyaan dari penumpang, ya kita jawab dengan baik dan memberikan arahan yang benar. Kemudian kita tidak memandang bulu penumpang, mau dari agama, suku, ras, atau yang lainnya. Nah, kemudian juga yang terakhir, kalau ada penumpang yang bertanya sama kita harus memberikan informasi yang benar agar penumpang dari membeli tiket contohnya sampai ke dermaga sampai selanjutnya naik ke kapal. Mungkin itu dari saya tentang kode etik ASN
kode etik yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Untuk selanjutnya saya kembali kepada host kami. Terima kasih. Ya, sama terima kasih juga atas penjelasannya gitu. Semua penjelasannya sangat menarik dari kalian semua. Ini pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan terakhir ini masing-masing dari kalian kasih penjelasan singkat saja. Ini rebutan atau gimana nih menjawabnya nih? Tidak rebutan. Ini tidak rebutan. Jadi saya butuh pendapat kalian mengenai sistem merit dalam penerapan manajemen ASN. Kita mulai dari yang pertama, mungkin dari Narel lah. Cobalah Narel kasih pendapatnya. Menurut Narel, sistem merit itu penerapannya bagaimana dalam manajemen ASN? Menurut saya sih ya, tapi ini sejalan gitu dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Penerapan sistem merit ini pasti jalan awal ya, landasan yang pertama gitu. Menurut saya ini bukan tentang milih orang yang pantas, tapi misalnya juga kita harus pastikan gitu adanya proses yang adil, yang berorientasi lah gitu sama kinerja yang baik nanti. Penerapan sistem merit ini jadi kewajiban, terus yang harus dijalanin oleh setiap instansi gitu. Kayak kita nih kemarin gitu, waktu masih taruna kita dibentuk bakal jadi ASN gitu. Kita dibentuk tuh menurut saya biar kita itu berorientasi gitu, kita itu punya kualifikasi, punya kompetensi, terus kita nanti diharapin itu menurut saya itu punya prestasi kerja gitu. Makanya dari taruna juga kita udah ditekankan buat prestasi gitu kan. Oh, jadi maksudnya kayak sistem merit ini menjadi dasar untuk mengambil keputusan terkait dengan rekrutmen, promosi, penghargaan atau sebagainya. Sebenarnya tuh kayak gitu. Kayak kita nih dari awal gitu kan, kita udah dites, kita tuh ada harapan dari pemerintah itu kan, pemerintah pusat itu untuk kita kayak gitu tuh, ya kita kan tuh punya integritas gitu kan, kita juga punya prestasi, kita punya kompetensi deh buat bersaing sama ASN perhubungan gitu nantinya. Transparansi juga sih, sama objektivitas itu penting menurut saya dalam penerapan sistem merit ini. Tahapannya itu dilakukan secara terbuka, kayak kita kemarin secara terbuka gitu. Setiap gitu dari tes ini tuh terbuka gitu, siapa aja yang lulus, siapa yang enggak gitu. Kita didasarkan itu sama kriteria yang jelas. Dan juga dapat informasi gitu kan, seleksi, terus kriteria penilaian, ya hasil seleksi gitu, dapat diakses juga sama orang-orang gitu. Terus apalagi sama kita nih yang kemarin jadi taruna. Menurut saya singkatnya kayak gitu sih, sistem merit ini, penerapan sistem meritnya yang baik. Sebenarnya gimana? Oke, itu pendapat dari Narel. Yang selanjutnya, gimana nih pendapat dari Budi terkait penerapan sistem merit dalam manajemen ASN? Silakan Budi. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan ya terkait dengan sistem merit itu sendiri menurut pendapat saya. Jadi sebelum saya menjelaskan terkait dengan pendapat saya akan menjelaskan nih artian dari sistem merit itu sendiri berdasarkan pasal 1 Undang-Undang ASN, yaitu sistem merit di sini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, potensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna, kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Jadi saya di sini akan sedikit untuk menjelaskan terkait ruang lingkup dari sistem merit itu sendiri. Jadi sistem merit itu mencakup apa aja sih di sini? Yang pertama yaitu melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi, terbuka dan adil. Oke, jadi
sistem merit ini sebenarnya udah kita lakukan pada saat kita melaksanakan proses rekrutmen di awal. Itu sudah dijelaskan tadi juga oleh saudara Narel. Ya, itu benar. Jadi seleksi untuk kita masuk ke ASN ini harus transparan nih, transparan, terbuka. Jadi kan hal itu juga ntar berakibat kepada sistem merit yang mengutamakan keterbukaan dan adil. Dan juga sistem rekrutmen ini juga nantinya harus yang jauh dari sikap-sikap yang berhubungan dengan gratifikasi. Nah, itu kan adalah sifat-sifat satu rekrutmen yang harus dihindari dari itu adanya praktek gratifikasi itu sendiri. Jadi yang selanjutnya itu memberikan remunerasi yang setara kerja ASN. Jadi remunerasi ini juga sangat penting untuk kita ya. Nah, jadi remunerasi ini dengan penerapan yang sangat adil, yang setara, maka membuat motivasi sendiri untuk kita untuk dapat lebih bersemangat dalam menjalankan kewajiban kita. Dan setelah kita menjalankan kewajiban kita, nah nanti kan secara otomatis hak-hak dari kita juga ntar akan kita dapat. Oke, itu saja sih menurut pandangan sistem merit ya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Menurut Budi cukup jelas penjelasannya. Untuk selanjutnya kita pindah ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Gito dari BPTD kelas 2 Sulawesi Utara. Silakan Gito. Baik, terima kasih untuk host kami, Mbak Nuraida. Secara garis besar, pendapat saya sama dengan narasumber sebelumnya, Narel sama Budi. Namun pada intinya, sistem merit ini kan sebagai sistem manajemen sumber daya manusia yang menjadikannya sebagai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan pada seorang pegawai. Nah, tapi pada intinya itu semua tergantung kepada implementasinya bagaimana. Artinya dalam kondisi ideal ini, penerapan sistem merit ini bisa digambarkan contohnya seperti pada penyusunan dan penetapan kebutuhan seorang ASN. Yang kedua itu contohnya itu sebagai pengembangan karir mungkin, promosi, mutasi, kemudian pengadaan, dan yang terakhir sebagai penilaian kinerja. Mungkin nggak banyak bisa saya sampaikan karena sebelumnya sudah disampaikan oleh Narel sama Budi. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Gito atas pendapatnya. Kita ke narasumber kita yang terakhir yaitu Fahri. Silakan Baik. Fahri. Terima kasih untuk host kami, Mbak Aida. Tapi kayaknya udah diborong semua nih jawabannya nih. Iya. Kayaknya saya nggak jawab pun cukup sebenarnya. Penjelasan singkat saja Oke. dari Fahri. Paling ini sih. Paling sistem merit itu definisinya kan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Jadi ASN itu harus memiliki kualifikasi dan kompetensi dan kinerja untuk mendukung dari manajemen ASN itu sendiri gitu. Dan dari manajemen tersebut diberlakukan secara adil untuk seluruh ASN dan wajar tanpa adanya diskriminasi. Jadi membeda-bedakan
golongan atau pangkat seperti itu, pangkat golongan. Contohnya kayak kita membedakan antara golongan 2 dan golongan 3. Itu kan namanya diskriminatif, ya kan? Nah, dengan adanya sistem merit ini, pemerintah membuat suatu kebijakan untuk istilah memberlakukan secara adil dari setiap ASN tersebut, seperti itu. Kemudian banyak nih manfaat dari sistem merit itu, baik dari buat ASN sendiri, terus buat suatu organisasi, buat birokrasinya, ataupun masyarakat, banyak sekali. Nah, kalau saya jabarkan pun sama sebenarnya isinya dengan apa yang disampaikan Narel, apa yang disampaikan Budi, apa yang disampaikan Gito. Jadi secara garis besar aja lah ya saya menjabarkannya. Jadi ada beberapa manfaatnya terkait sistem merit ini untuk ASN, untuk birokrasi, untuk masyarakat dan sebagainya. Kemudian ada nih sistem informasi penilaian mandiri penerapan sistem merit. Ini adalah salah satu istilahnya implementasi dari si merit ini. Jadi suatu inovasi dari pemerintah, instansi pemerintah terhadap penilaian mandiri, ya kan, sistem informasi penilaian mandiri untuk melakukan penilaian kinerja terhadap pegawai aparatur sipil negara tersebut, seperti itu. Jadi aplikasi si Pinter namanya, sistem informasi penilaian mandiri penerapan sistem merit. Ini diciptakan sebagai instrumen untuk menilai tingkat penerapan sistem merit di instansi pemerintah. Jadi itulah salah satu contoh dari penerapan sistem merit yang ada di pemerintah. Dan ya semuanya sudah dijabarkan sama kawan-kawan ini, ya kan? Iya. Udah nggak usah panjang lebar lagi lah. Itu menurut saya cukup. Terima kasih untuk pertanyaannya dari host kita, Mbak Nuraida. Saya kembalikan. Terima kasih juga untuk jawabannya dari Fahri dan ketiga narasumber kita yang lainnya. Jadi dari keseluruhan, di sini saya akan menyimpulkan secara keseluruhan apa itu manajemen ASN dan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Jadi manajemen ASN merupakan suatu proses pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Di berbagai konsep dan praktik yang tercakup dalam manajemen ASN, beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil meliputi pentingnya pengembangan sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas, sistem reward dan sanksi yang adil, pelayanan publik yang berkualitas, penegakan kode etik dan kepatuhan hukum, dan yang terakhir penerapan kepemimpinan yang kuat. Demikian manajemen ASN bukan hanya tentang administratif dan pengelolaan sumber daya manusia, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah memastikan bahwa pelayanannya berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dilakukan secara integritas yang tinggi. Dalam sistem merit menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan rekrutmen, promosi, penghargaan, dan penghentian pegawai. Kunci dari sistem merit sendiri itu adalah standar yang jelas dan transparan untuk menilai prestasi seseorang. Ini bisa mencakup kriteria seperti produktivitas, kualitas kerja, inisiatif, kepatuhan terhadap kebijakan, dan kemampuan untuk bekerja dalam tim. Dengan demikian, sistem merit organisasi atau institusi dalam memastikan bahwa individu yang memiliki kemampuan dan kinerja yang diberikan kesempatan untuk memajukan karir mereka dan memberikan kontribusi yang maksimal. Jadi secara keseluruhan kesimpulan yang saya ambil dari para narasumber kita ini, terima kasih atas waktunya Fahri, Narel, Budi, dan Gito
Ini benar-benar menjadi percakapan yang sangat bermanfaat. Sama-sama, Mbak. Sama-sama untuk host kami. Iya. Kelas kembali untuk tes kami. Oke, cukup sekian untuk podcast kita hari ini. Terima kasih yang semua pada semua yang menyaksikan podcast kita hari ini. Kami harap kalian menikmati pembahasan kami tentang manajemen ASN dan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.